Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faqri waz-Zuhdi. Kitab mengenai fakir dan zuhud. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menamai kitabnya, judul kitabnya dengan Kitabul Faqri waz-Zuhdi, mengenai kemelaratan dan zuhud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan antara fakir dengan zuhud itu beda. Maka nanti beliau di dalam kitab ini akan menjelaskan haqiqatul faqri, kemudian di belakang nanti akan menjelaskan haqiqatuz zuhdi. Jadi zuhud dengan fakir itu beda. Kalau fakir itu ringkesnya orang yang gak punya harta. Kalau zuhud itu benci kepada dunia. Benci itu letaknya di mana? Di hati. Zuhud itu letaknya di hati. Kalau fakir letaknya di zahir. Sehingga malah cilik itu ditambah bola ya, wes pas. Sehingga bisa saja orang itu fakir tapi tidak zuhud, bisa saja orang itu zuhud tapi tidak fakir. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Bisa dipahami ya? Wahual kitabur rabi', Kitabul Faqri waz-Zuhdi adalah kitab yang keempat, min ruba'il munjiyati, dari seperempat dari kitab yang menjelaskan mengenai perkara-perkara yang menyelamatkan. Jadi di Ihya ini ada al-munjiyat, ada al-muhlikat. Perkara-perkara yang menghancurkan itu nanti disebutkan, hubud dunya, debat dan lain sebagainya, itu di juz 3. Nah kalau juz 4 ini isinya al-munjiyat, perkara-perkara yang menyelamatkan. Nah termasuk perkara yang menyelamatkan adalah fakir dan zuhud. Min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdu utawi sekabehane puji. Ini mau terkib Jawa, terkib. Kamu kan orang Lombok. Bismillah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, mung kagunganipun Gusti Allah. Alladzi yudzat tusabbihu, kang bertasbih lahu marang Allah apa arrimalu, pasir-pasir. Wa tasjudu, lan sujud lahu marang Allah apa azzilalu, bayang-bayang. Wa tatadakdaku, dan runtuh min haibatihi, dari
kemuliaan Allah atau kewibawaan Allah apa al-jibalu gunung-gunung. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan ucapan alhamdulillah. Apa makna dari alhamdulillah? Alhamdulillah itu artinya bukan segala puji bagi Allah, tidak. Alhamdulillah itu artinya segala puji hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Segala puji itu hanya bagi Allah. Ini kita rasakan. Kita rasakan betul-betul di dalam diri kita bahwasannya yang layak dipuji, yang layak diterima kasihi hanya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dari Allah. Kullun min indillah. Segala kelebihan yang kita miliki, antum bisa ngaji, antum bisa mondok di Al-Fatah, walaupun ada yang selesai, ada yang tidak, tapi menginjakkan kaki, mendaftarkan diri dari sebagai seorang santri itu sudah merupakan satu hadiah dari Allah. Maka nggak ada istilah alumni cuman yang lulus tok, enggak. Semua yang pernah mendaftar jadi santri ya jadi santri. Nggak ada santri dihapus, itu nggak ada. Insya Allah begitu. Walaupun ada kata-kata yang lain nanti kapan-kapan. Nanti kalau saya ceritakan kaget ya. Kita bisa menghafalkan Al-Quran. Kita bisa membangun pesantren. Pesantrennya ada isinya, pengajiannya laku, dicintai masyarakat, orang terkesan dengan bayan kita. Yang membuat siapa? Yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasakan betul. Kita ini nggak ikut andil apa-apa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menghilangkan kemuliaan itu, sekejap langsung hilang. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan Al-Quran di kepala kita. Ini untuk yang kubro-kubro. Kalau nggak kubro nggak saya masukkan. Hafalan bisa nempel di otak kita itu karena rajin deres apa karena dijaga oleh Allah? Dijaga oleh Allah SWT. Kalau Allah ingin menghilangkan, bangun tidur hilang semua, Allah kuasa. Kita punya pesantren, santri-santri masih mau sama kita, mendengarkan ngaji kita, husnudzon kepada kita, itu pertolongan siapa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan nama kita di hadapan santri-santri kita, malam dimuliakan, besok pagi dihinakan, Allah kuasa. Rasakan betul. Sehingga dengan kita ini merasakan arti dari alhamdulillah, kita menjadi manusia yang syukur saat diberi nikmat oleh Allah, bukan menjadi manusia yang kufur ketika diberi kenikmatan oleh Allah. Sekarang ini coba, umpamanya ada acara pertemuan wali santri, atau ada acara pertemuan wali santri. Nanti Pak Kiainya ceramah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya udah bener nih. Lanjutannya salahin. Berkat jerih payah kita semua,
akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang berprestasi bukan manusianya, karena yang memberikan prestasi itu siapa? Allah. Maka yang layak dipuji Allah, jangan memuji diri sendiri. Nanti kalau kita memuji diri sendiri, kita nanti memiliki teman yang diceritakan dalam Al-Quran. Siapa itu temannya? Qarun. Qarun itu ketika suruh zakat, suruh mengeluarkan uangnya untuk agama, dijawabnya qala innama utituhu ala ilmin indi. Nah ini masalahnya. Permasalahan Qarun laknatullah alaih, ketika dia diberi keahlian mengolah sesuatu menjadi emas. Jadi Qarun itu saking pinternya katanya itu sampai pasir bisa jadi emas. Kekayaannya itu luar biasa. Sehingga harta-harta yang terpendam zaman sekarang dinamakan harta Qarun. Padahal belum tentu punya Qarun juga. Mungkin punya kakek Anda, nggak tahu. Kesalahan Qarun itu di mana? Qala innama utituhu ala ilmin. Kalau ala ilmin tok dinisbatkan kepada Allah tuh nggak apa-apa. Ala ilmin indi. Kata-kata indi ini loh. Ini yang jadi masalah. Indi ma'had kabir. Indi tulab kathir majlisi, masya Allah jayyid jiddan. Indi itulah yang merusak hati kita. Kalau kita ini nggak punya rasa segalanya dari Allah, nanti dapat nikmat malah untuk pamer, dapat nikmat untuk sombong. Kita datang ke pengajian, nggak dipersilahkan duduk di panggung, tersinggung. Saya Pak Ustadz kok, saya tuan guru kok, cuman duduk di belakang ini gimana? Nah, sombong ini sombong ini. Yang memberikan ilmu kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika Allah memberikan ilmu, kok malah kita jadikan ilmu itu sebagai alat untuk menghormatkan diri kita. Nah, ini kesombongan. Sehingga saya ini ingat sama ceritanya ayah saya. Zaman dulu ini ada seorang kiai yang full keramat. Kemudian beliau pulang dari ngajar, mau pulang. Di tengah jalan ada anak kecil main-main. Anak kecilnya nggak mau minggir. Kiainya jengkel, di hati, bukan sampai keluar di mulut, bukan sampai nulis di status, enggak. Kiainya mengatakan, anak kecil kok nggak punya adab sama kiai ini gimana? Kalau kita kan nulis di status. Umat zaman sekarang tidak tahu pentingnya menghormati ulama. Padahal yang dimaksud ulama itu dia sendiri gitu. Yang ngaku itu siapa? Alumni Daurah 2 tahasus ngaji nebi aku ya roh loh. Mulai ngaku ulama ini, masya Allah. Jadi ulama ini nggak sampai keluar di kata-kata, cuman ngomong di dalam hati. Maka tiba-tiba naudzubillah tsumma naudzubillah, segala keramatnya sak santrinya hilang semuanya. Masya Allah. Maka kiainya tadi pusing, kenapa ya keramat saya kok tiba-tiba hilang, santri saya hilang tuh kenapa? Akhirnya sowan ke kiai-kiai. Akhirnya ketemu kiai yang rohaninya di atas dia. Pak Yai, setelah saya terawang, sampean itu masalahnya gara-gara sombong dengan anak kecil di tengah jalan. Ternyata anak kecil tadi Pak Yai itu kewaliannya di atas sampean. Hati-hati makanya. Ini anak baru jangan-jangan wali kutub bagaimana? Nah terus
Kalau Pak Yai itu pengen keramatnya balik, soal dulu sama anak kecil tadi minta maaf. Maka kiainya datang, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Ada Pak Yai? Ini saya minta maaf kemarin sombong sama sampean. Saya minta maaf dan minta tolong keramatnya dikembalikan. Oh iya, nggak apa-apa Pak Yai, saya kembalikan insya Allah. Tapi kemarin saya titipkan di Kadal. Nanti sampean datang ke Kadal, ini dunia wali ya. Kalau antum agak salafi nggak nyambung ini diceritakan. Tamatan-tamatan Mekah nih ngaji di Masjidil Haram nggak beres sih. Minta sama Kadal sana, bilang sama Kadal, Dal, ini saya disuruh wali kecil untuk minta keramatnya sama sampean. Dia datang kepada Kadal, keramatnya kembali semua. Ini kalau dalam dunia wali memang seperti itu. Jadi keramat itu diberi, keramat juga bisa dicabut. Maka kemudian Pak Yai tadi mengatakan, Masya Allah terima kasih nak, kewaliannya sudah dikembalikan, keramatnya dikembalikan. Nggih Pak Yai, hati-hati, keramat Kadal kuat kok sampai yang nggak kuat. Coba, ini coba kita renungi. Gara-gara suatu kesombongan yang begitu kecil tersimpan di dalam hati, merasa punya ini punya itu, naudzubillah tsumma naudzubillah, bisa kehilangan segalanya. Maka kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang terdahulu, Masya Allah, mereka itu kan selalu merasa jelek. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus ini kuntu minal zalimin, terus tamatan al-fatah ini kuntu minas sholihin. Gimana tuh? Ini masalahnya kita ada di sini. Kita ini diberi oleh Allah. Setelah diberi oleh Allah, apa yang Allah berikan kita anggap prestasi kita. Lah kalau kita anggap prestasi kita itu gimana? Loh Pak, yang capek saya loh Pak. Melek malam, yang melek saya. Teman-teman saya tidur, saya melek. Yang memberi Anda tekad untuk melek siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita kekuatan untuk ngaji sampai deres semalam suntuk siapa? Nah kok tiba-tiba pagi ngaku ini prestasi saya, itu gimana? Maka kembalikan lagi, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alladzi dzat tusabbihu, yang bertasbih, lahu kepadanya, ar-rimalu, pasir-pasir. Ini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajak kita untuk melihat perkara ghaib. Kalau kita lihat secara zahir, maka yang bisa bertasbih manusia. Benda-benda yang mati nggak bisa ngomong. Kursi nggak bisa ngomong, mobil nggak bisa ngomong. Itu mata zahir. Tapi kalau mata batin, wa immin syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Ini senang saya ngaji di Lombok ini, kalau saya baca ayat nyembung. Katanya Qur'annya ya masih banyak ingat ini. Kalau daerah lain plonga dok. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Kalau direnungi, bukan direnungi, dijelaskan oleh Al-Quran, pada hakikatnya setiap makhluk, mau itu pasir, daun, pohon, batu, semen, kipas angin, mobil, rodanya mobil, mesinnya mobil, olinya mobil, bensinnya mobil, termasuk HP yang kita gunakan untuk maksiat itu, yusabbihu bihamdihi, mereka selalu bertasbih kepada Allah. Nah ini sebagai orang ahli-ahli agama, perkara-perkara ghaib yang diceritakan dalam Al-Quran ini kita yakini.
Sehingga keyakinan itu menjadikan sikap kita berbeda dengan orang awam. Al-awam yang zuru, mereka melihat bil basar, dengan mata. Tetapi orang ahli agama yang zuru bil basirah, dengan mata hati. Nah, orang melihat mata hati itu ya melihat botol bertasbih, melihat HP bertasbih. Maka sikapmu menjadi hati-hati di dalam menggunakan barang-barang itu. Kita pakai HP mau maksiat, astagfirullahaladzim, ini kan HP lagi zikir. Masa HP lagi zikir saya gunakan untuk maksiat? Nah, ya gitu, santri itu kayak gitu. Apa-apa itu bukan sekedar zahir, batinnya itu harus direnungi. Mau bikin pesantren, zahirnya cari dana, bikin status mohon doa restunya. Mohon doa restunya kalau diterjemah, tolong bantulah saya, kan gitu. Itu zahirnya, itu zahirnya. Tetapi bagi orang pesantren, usaha membuat pondok itu bukan sekedar usaha zahir, usaha batin. Bagaimana? Tengah malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Istighosah, doa kepada Allah. Ya Allah, batu bata ya Allah besok datang. Ya Allah, semen ya Allah. Begitu Pak Kiai, kalau cuman doa saja yang nggak datang-datang. Nah, inilah bedanya Anda dengan saya. Kalau Anda usaha cari proposal, kalau saya usaha minta sama yang punya pabrik semen. Siapa itu? Nah, gaibnya itu dipikirkan. Segala sesuatu dihubungkan, bukan sekedar zahir, dihubungkan dengan gaib. Melihat istri marah. Ayo, Anda sudah beristri kan? Apa yang Anda pikirkan pertama kali? Ya, kok ngambek ya? Salah apa? Maka Anda langsung muhasabah diri. Diingat-ingat mulai pagi sampai sore, ternyata nggak salah memang. Kalau istri marah, yang kamu lihat kesalahan kamu hari itu kepada istri, awam Anda. Tapi kalau kita melihat istri marah yang gerakkan dia marah siapa? Allah. Kenapa istri marah kok digerakkan Allah untuk marah? Jangan-jangan hubungan saya dengan Allah lagi nggak baik hari ini. Nah, itulah orang yang memandang zahir dan batin. Begitulah kehidupan para wali zaman dulu. Maka seorang wali, beliau mengatakan, jenenge sapa lali aku. Saya ini untuk melihat hubungan saya dengan Allah itu sedang baik apa tidak, saya lihat dari kuda saya. Kalau kuda saya nurut, berarti saya lagi baik sama Allah. Kalau kuda saya nggak bisa diatur, berarti ini hubungan saya dengan Allah hari ini kurang baik. Coba. Nah, kadang-kadang sesama alumni hubungannya kurang baik, Allah. Umpamanya, atau memang seperti itu, wallahu a'lam. Ini kan karena Pak Fulan bin Fulan yang karena begini, dia orangnya begini karakternya, dia kurang senyum, bla 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 bla. Ngomong sampai teko sesuk. Semuanya yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar Anda tidak cinta, ini bukan sekedar Anda tidak cocok, tidak. Sama Allah dibikin nggak cocok. Kenapa? Mungkin karena ada amalan kita, bukan mungkin, pasti, yang tidak dicintai oleh Allah. Karena Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Saya lebih percaya Al-Quran daripada cerita Anda. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman ada, amal soleh ada, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Lah kok gelut? Berarti amalnya kurang atau imannya kurang. Mudah di mulut, susah dipraktekkan. Kenapa susah? Yakinnya kurang sama Allah. Makanya ini diajak oleh Al-Imam Al-Ghazali
orang itu jangan selalu melihat zahir, karena di balik perkara zahir itu selalu ada batinnya. Di balik perkara zahir ada batinnya. Bahkan kalau Anda masuk ke dalam dunia perwalian, kekacauan dunia itu dibaliknya adalah keputusan para wali. Dibaliknya adalah keputusan para wali. Sehingga kalau kita ini pengen memperbaiki keadaan, tawasulane para wali ben musyawarah penak. Kayak gitu. Itu Pak Bet hafizahullah ta'ala, beliau suatu ketika mimpi musyawarah, mimpi hadir musyawarahnya wali abdal di Gua Hira. Itu kalau antum baca di kitab-kitab itu emang wali abdal di Gua Hira itu setiap hari, setiap malam mereka itu musyawarah harian. Musyawarahnya apa? Ngatur dunia. Yang mimpin Rasulullah SAW langsung. Ini bukan Wahabi gak cocok ya. Maka ketika mimpi itu diantara hasil musyawarahnya, Nabi mengatakan Presiden Indonesia Fulan bin Fulan diturunkan. Presiden siapa saya nggak cerita. Masalahnya direkam repot. Maka Pak Bet ini bangun tidur cerita sama ayah saya. Kalau tadi malam nggak ngipi begini-begini. Oh iya bener itu. Lihat aja. Itu beliau sedang jaya-jayanya. Nggak lama setelah itu diturunkan oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau secara dohir, wah ini karena presiden begini-begini, ya itu kan dohir. Batinnya diputuskan wali. Allahu Akbar. Wa tasjudu dan sujud lahu al-dhilalu, bayang-bayang wa tatataqtaku, dan runtuh min haibatihi, dari kemuliaan keagungan Allah, al-jibalu, gunung-gunung. Khalaqa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-insana ing manungsa minat tini, dari tanah liat, al-lazibi yang lengket, wassolsoli dan tanah liat yang kering. Manusia itu diciptakan dari tanah liat yang basah apa tanah liat yang kering? Dua-duanya benar. Karena dalam Al-Quran min tinil lazib juga ada. Ya ya teh, cekelangan berapa? Inna khalaqnahu min tinil lazib. Lengket. Kalau lengket berarti basah. Lengket kok kering tuh nggak bisa tuh. Lengket itu berarti basah. Terus min solsoling kal fakhar, itu tanah kering. Jadi sebetulnya manusia itu kering apa basah? Itu benar semua. Ini adalah salah satu proses dari penciptaan manusia. Di dalam kitab Ruhul Bayan, seingat saya itu, beliau bercerita mengenai cerita penciptaan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, saya mau menciptakan makhluk jenis baru, namanya manusia, yang akan saya jadikan sebagai khalifatun fil ard. Maka malaikat ini nggak setuju. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan sesosok makhluk yang bikin kerusakan di dunia? Wa yasfiku dima, dan mereka ribut bertengkar, akhirnya mereka mengalirkan darah di bumi. Maka ada satu pertanyaan, malaikat lu kok bisa-bisanya tahu kelakuan manusia padahal manusianya belum diciptakan? Ya jawaban pertama ya malaikat kan ya ilmunya dari Allah, itu kelakuan kita itu sudah ditampakkan. Dan kebetulan ditampakkan bukan pas ngajinya, pas bikin rusaknya gitu.
Maka malaikat itu nggak setuju. Sebagian ulama, kata ayah saya, malaikat menyimpulkan yufsiduna fil ard wa yasfikud dima itu dari kata-kata khalifatun fil ard. Seorang khalifah, seorang pengatur di muka bumi. Lah khalifah itu kan mimpin. Namanya orang mimpin itu mesti ada yang taat, mesti ada yang tidak. Yang taat dengan yang tidak taat, cepat atau lambat mesti akan ribut. Ya mesti. Orang kafir dengan orang Islam mesti akan ribut cepat atau lambat, nggak bisa tidak. Maka yasfikud dima itu dilihat dari kata-kata potensi khalifatun fil ard. Namanya dia akan mimpin, namanya dia akan nata, mesti eneng sing gak gelem ditoto. Ketika ada yang nggak mau ditata, itulah di situ akan terjadi perselisihan dan terjadi pengaliran darah. Maka Allah SWT mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa Jawanya, aku ingin Jawa apa tuh malaikat? Memang di antara manusia ada yang bikin rusak, tapi di antara mereka ada yang kupilih menjadi kekasih-kekasihku. Semoga termasuk kita. Maka Allah mengatakan kepada Jibril, turun ke bumi, ambil tanah 1 genggam dari bumi. Wus, langsung turun. Nggak ada wusnya sih, langsung turun. Sampai bumi, assalamualaikum bumi, waalaikumsalam. Ada apa malaikat Jibril tumben main ke sini? Ini sama Allah diperintahkan untuk ngambil tanah. Wah silahkan ambil semua, saya nganggur di sini. Enggak, sama Allah suruh ngambil segenggam saja. Loh, ada apa? Allah mau menciptakan makhluk baru. Namanya siapa? Manusia. Nangis langsung bumi. Waduh bumi, waduh malaikat Jibril, kalau saya jadi manusia hancur nama hamba. Nggak mau ngaji, nggak mau wiridan. Nah, kalau dia ngajinya istiqomah, pulang sibuk mengamalkan agama itu ya seneng ya. Nah, kira-kira percakapannya gitulah. Kan saya tambah-tambahin sedikit-sedikit. Bumi, demi atas nama Allah, jangan ambil tanah saya. Malaikat Jibril kalau sudah pakai atas nama Allah langsung angkat tangan, wis. Maka malaikat Jibril suan kepada Allah, ya Allah, saya nggak bisa ngambil karena dia melarang saya atas nama Engkau. Jadi kalau sudah atas nama Allah itu wis. Nah, malaikat itu takutnya sama Allah kok. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Wis pokoknya tunduk total sama Allah. Maka ulama-ulama dulu itu paling takut itu kalau sudah dimintai atas nama Allah. Wis atas nama Allah wis angkat tangan. Kalau kita atas nama siapapun nggak takut. Maka akhirnya Allah mengirimkan malaikat yang nggak suka basa-basi. Siapa malaikatnya? Malaikat Israil. Ngambil nggak pakai salam, set langsung soankan kepada Allah. Maka malaikat Israil itu kalau ngambil kalian juga nggak pakai basa-basi. SMS dulu, Assalamualaikum Zaini. Siapa ini? Malaikat Israil. Ada apa? Ada apa? Nyabut nyawa kamu lah. Nggak pakai chattingan kayak gitu. Nanti kebanyakan alasan. Alasan anaknya belum gede lah. Nanti yang jomblo alasan belum nikah lah. Yang nikah alasan belum nikah lagi lah. Banyak alasan. Makanya malaikat Israelis kerasa omong, rasa pamit, parani langsung cabut aja. Nah, sampai di sana oleh Allah Subhanahu wa taala tanah tadi disirami oleh air hujan kesedihan dan air hujan kebahagiaan. Sebagai apa? Sebagai pengingat kepada manusia, wahai manusia, jangan pernah engkau ingin selalu bahagia, karena di balik kebahagiaan selalu ada kesedihan. Dan wahai para manusia, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, karena di dalam setiap kesedihan di baliknya ada kebahagiaan. Itu kalau orang mau renung seperti itu. Anda sumpek jadi jomblo,
Itu kan kamu lihat sumpeknya, indahnya banyak, hidup murah, mau melek malam sampai subuh bebas, bangkong bebas, nggak ada yang nyari mau kemana. Nah, itulah kebahagiaan jadi seorang jomblo yang tidak didapatkan oleh yang sudah menikah di sini. Yang sudah menikah enaknya banyak sekali. Banyak kan? Maka Ustadz Solihin itu menyesal dia nikah terlambat itu. Mana orangnya, ada gak? Enaknya banyak. Tapi dibalik kenikmatannya punya istri, ada yang menyayang, ada yang menyucikan baju, ada yang merawat dia, memperhatikan dia, banyak kenikmatan yang hilang. Hidup jadi harus terkontrol. Kalau pergi bilang, nanti kelamaan dicari. Itu betul-betul menyiksa. Ada hobi sedikit, itu untuk yang nggak punya uang sih. Ada hobi sedikit, istrinya marah-marah. Banyak hobi-hobi yang hilang. Di dalam setiap kebahagiaan ada kesedihannya. Nggak ada di dunia itu pure total bahagia tok, nggak ada. Ada Pak, kalau punya uang bahagia kata siapa? Orang yang kaya rumahnya pakai pagar nggak? Pakai pagar nggak? Kenapa mereka pakai pagar? Khawatir kecurian. Dia mikir bisnis saya besok jalan apa enggak, kapal saya besok laku apa enggak. Itu enggak akan dirasakan oleh orang enggak punya duit dan enggak punya kerjaan. Ya enggak? Sekarang saya mau tanya, yang konsumsi obat tidur itu orang miskin atau orang kaya? Artinya di balik kekayaan ada kesedihan. Maka dari itu lihatlah kebahagiaan di setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Nanti hidupmu enak sehingga kita menjadi orang alhamdulillah ala kulli hal. Siapa yang bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal? Orang yang bisa mengatakan alhamdulillah ala kulli hal adalah orang yang melihat sisi kebahagiaan di dalam setiap takdir Allah. Kalau Anda tidak mampu melihat alhamdulillah, tidak mampu melihat kebahagiaan di dalam setiap keputusan Allah, maka Anda tidak akan bisa mengucapkan alhamdulillah di dalam kesedihan-kesedihan yang menimpa seorang manusia. Itu dalam Al-Qur'an. Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Ayat apa? Bukan. Hah? Sebelumnya. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti itu di akhirat nanti, ketika saya ngaji tafsir sama ayah saya, di akhirat nanti orang kafir, orang iman, ahli neraka, ahli surga, ada satu masa mereka kompak mengatakan alhamdulillah. Orang di neraka loh, disiksa selama-lamanya oleh Allah, mereka bisa mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Kata ayah saya, kenapa mereka bersyukur pada Allah? Karena mereka faham Allah itu bisa menyiksa mereka juta kali lipat lebih parah daripada yang Allah timpakan kepada mereka. Cuman dikasih segitu, itu mereka walaupun jadi ahli neraka abadal abidin, mereka juga harus tetap bersyukur. Ahli neraka aja bisa syukur. Lah Anda ahli agama, tamatan al-fatah, kok curhat sumpah kayak. Masya Allah. Maka ini pelajaran penting ini dari air hujan kesedihan dan air hujan kegembiraan. Di dalam kegembiraan ada sedihnya, dalam sedih ada gembiranya. Maka jangan terpaku dengan kesedihannya, tapi lihatlah kebahagiaannya. Maka setelah diadon, dikeringkan. Min tinil lazib ila salsal kal fakhor. Maka Nabi Adam itu dibentuk dari tanah-tanah yang basah tadi, kun fayakun, jadi Nabi Adam belum bernyawa dari tanah liat yang keras, basah, dikeringkan, terus jadi seperti patung. Ketika belum ada takbiran ya, lebaran lagi.
Oh, lebaran kupatan. Nggak ikut puasa, ikut lebarannya. Maka ketika Nabi Adam itu sudah menjadi sosok manusia tapi belum bernyawa, belum ditiupkan roh kepada Nabi Adam, itu malaikat-malaikat itu muter-muter lihat Nabi Adam, takjub semua. Masya Allah, ini makhluk kok ganteng banget. Wajar kan malaikat takjub, Nabi Adam tuh ganteng, nggak kayak kalian, nggak kayak kamu. Tinggi, besar, ganteng, lah gue cilik ireng sana. Gede, bunder, lemu, Masya Allah. Jadi emang kita ini sudah terlalu jauh sama kakek kita. Karena Nabi Adam itu diciptakan tuh di sana, di surga sana. Bahkan anaknya Nabi Adam yang hasil kumpul di surga itu Qabil dengan Iklimah itu cantik sekali. Lah sing hasil kumpul yang dunia kuwi elek. Makanya ketika Habil dinikahkan sama adiknya Qabil nggak terima, loh ayu oleh elek. Tapi ternyata itu diikuti oleh anak cucunya. Rata-rata yang cantik dapat jelek. Maka kalau kamu ganteng hati-hati, biasanya malah dapat jelek nanti. Ya gitu. Kamu tanya Jenny kalau nggak percaya. Balik lagi setengah dinding ya. Nah, ketika malaikat muter, mereka takjub dengan Nabi Adam. Di antara yang muter itu ada makhluk namanya iblis. Man huwa iblis? Limadha huwa hadirun fi majlisil malaikah? Kenapa iblis itu ada di situ? Siapakah iblis itu? Nah, iblis itu ada khilafiyah. Tapi yang disepakati, iblis itu memang kumpul bersama malaikat. Siapa dia? Pendapat yang pertama, dia saklek dengan Al-Quran. Kana minal jinni fafasaqan amdrabbi. Dia ini adalah golongan jin yang rajin ibadah, sehingga tidak ada satu tempat pun di dunia kecuali iblis pernah sujud di situ, ibadah di situ. Makanya kalian tuh ngejosnya kalah lah sama iblis. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, iblis minal malaikah. Laula minal malaikah, andai kata iblis itu tidak termasuk dari malaikat, maka Allah tidak akan marah kepada iblis gara-gara gak sujud. Karena Allah berfirman, wa idz qulna lil malaikah. Allah tidak mengatakan wa idz qulna lil malaikati wal jin. Allah tidak mengatakan, ini pendapatnya Sayyidina Ibnu Abbas. Allah tidak mengatakan wa idz qulna lil malaikati wa iblis lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Berarti khitab lil malaikah itu kena juga kepada iblis. Dan di Quran jelas minal jinni gitu loh. Itu malaikat sekte jenis jin. Terus piye? Yus mbuh toh. Yang jelas kan kamu akrab gitu, makanya kenalan sama iblis. Tiap hari dituruti kok. Lah iblis itu ketika muter-muter, dia itu falamma ra'ahu ajwaf. Ketika melihat Nabi Adam alaihi salatu wasallam itu bolong tuh ada rongga-rongganya, ada bolongan hidungnya, bolongan kupingnya. Hadza khalqun la yatamalak. Maka iblis komentar negatif. Oh, ini makhluk nggak punya prinsip, gampang dipengaruhi. Kata ayah saya dulu ketika beliau ngaji, iblis melihat kekurangan Nabi Adam, maka Allah jadikan iblis sumber keburukan untuk anak Adam. Malaikat melihat keindahan Nabi Adam, tidak melihat kekurangannya, maka Allah jadikan malaikat sumber kebaikan untuk manusia. Ilham, wahyu dilewatnya malaikat kabeh. Yang membisiki malaikat kebaikan, yang membisiki manusia kebaikan siapa? Malaikat. Maka sekarang Anda mau daftar jadi siapa? Menjadi penerus iblis yang suka mencari kesalahan orang lain, ataukah menjadi penerus malaikat? Bukan penerus, malaikat masih hidup terus.
sampai nanti hari kiamat. Atau kita menjadi meniru para malaikat yang melihat kebaikannya. Ketahuilah, ada pepatah Indonesia itu apa? Sekecil-kecilnya ikan ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan ada tulangnya. Maksudnya apa? Manusia itu ya memang ada kurangnya, ada kelebihannya. Maka kalau kita itu melihat kekurangan, ya kita akan selalu kelihatan kekurangan orang lain itu. Bahkan sampai ada seorang penyair mengatakan, walau sahabal insanu Jibrila lama salima mingkila uqola. Malaikat Jibril itu nggak pernah maksiat. Itu kalau akrab sama manusia, dikomentari sama manusia itu. Malaikat Jibril begini-begini ya. Maka Anda itu jangan niru iblis. Lihat orang tuh lihat kebaikannya, insya Allah ya. Namanya manusia itu ya selalu aja ada kurangnya. Manusia lengkap, nggak ada kurangnya, cuma satu. Siapa itu? Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang semua. Nanti ada yang suaranya bagus, mukanya masya Allah. Biasanya sama Allah bikin gitu kan? Lihat muka, melihat suaranya terenyuh, lihat mukanya mau muntah. Biasa. Memang sama Allah dibikin gitu. Nanti ada yang ganteng, goblok. Kayak dia sibuk selfie, upload foto di Instagram, jadi ini goblok gak tahu mutalaah. Nek pengen mantu sing pinter, elek, kuru. Allah Subhanahu wa taala emang bikin seperti itu. Dibagi-bagi, selain Nabi itu dibagi-bagi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang melihat kebaikan orang lain dikumpulkan. Maka agama paling sempurna itu kapan toh? Setelah ditinggal Nabi, paling sempurna ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali masih lengkap. Itu seakan-akan, ya jelas nggak sama ya. Seakan-akan Nabi itu masih ada. Karena apa? Kelebihan Nabi itu dibagi kepada 4 orang itu, ketika 4 orang itu masih ada, terus koyo utuh. Tapi ketika mulai berkurang, ya ada yang kurang. Maka kita ini jangan punya pikiran, oh, dia nggak usah digunakan Pak, kita bisa sendiri kok. Mobil itu rodanya kalau ada yang kurang, ya tetap ada yang kurang. Ya tetap ada yang kurang. Makanya kita ambil kebaikannya, nanti dikumpulkan. Insya Allah ya. Kalau ada orang kelebihannya cuma ngomong tok, ambil. Jangan ada caci ngomongnya, karena ngomong itu penting. Kadang-kadang namanya di grup alumni itu ada yang tukang ngomong tok, tapi undangan acara gak pernah datang. Ayo. Jangan dicaci. Keberadaan dia itu mengingatkan yang lain. Bagus. Ya enggak? Jadi umat itu komplit kan. Ada yang karakternya itu siap takaza kemana saja asal dibiayai. Ada itu. Ada yang tipenya itu seperti kursi. Kursi itu gimana? Empuk tapi nggak bisa jalan. Akhlaknya baik, sama teman-teman baik, tapi nggak pernah kemana-mana. Takaza yura gelem, kon kerja gelem, tapi senyum terus. Bagus, ambil senyumnya. Nah, yang bagian ngomong ambil ngomongnya. Yang rajin khidmat ambil khidmatnya. Yang bisanya cuma mengeluarkan uang ambil uangnya. Nah, kan akhirnya jadi kompak. Pabrik mobil, kalau yang diambil, kalau dia itu melihat kekurangannya, nggak jadi bikin mobil. Mesin mobil itu bisanya dorong tok, tapi dia nggak bisa jalan. Roda itu bisanya jalan tok, tapi harus didorong. Kursi itu empuk, tapi nggak bisa jalan. Kalau dia lihat kekurangannya, nggak jadi bikin mobil. Maka alumni itu, khususnya para alumni, dilihat kebaikannya. Insya Allah ya. Ini fulan bin fulan orangnya nggak bisa diajak kerjasama. Bukan nggak bisa diajak kerjasama, kitanya yang nggak mau kerjasama. Di dalam perkumpulan kalau pengen utuh, kuncinya satu, harus punya sifat mengerti orang lain, jangan pengen dimengerti. Itu loh diajarkan Nabi itu. Tunaikan hakmu,
tunaikan hak orang lain dan jangan tuntut hak. Orang tuh ribut gara-gara apa tuh? Merasa haknya enggak ditunaikan. Oh, saya tuh kayak begitu, enggak bagian apa-apa. Stop, tenang aja. Awake dhewe duwe Gusti Allah, nek kurang duwe nyuwun teng Gusti Allah. Yang penting sama-sama, makan sama, ngopi sama, susah bareng, seneng bareng, itulah alumni Al-Fatah. Insyaallah. Walaupun dengan pikiran yang berbeda-beda, selera yang berbeda-beda. Orang di warung aja menu beda bisa duduk bareng kok. Kenapa alumni nggak bisa? Insyaallah ya. Balik-balik. Kalau kita tuh lihat kekurangan, iling-ilingan melok iblis. Kalau kita lihat kelebihan, ikut malaikat. Nah, sekarang kalian mau ikut siapa? Nah, ikut malaikat aja, lihat kebaikannya. Insyaallah. Wa zayyana, dan Allah wazayyana lan ngiasi sinten Gusti Allah suratahu ing bentuke Nabi Adam atau bentuke menungso bi ahsani taqwimin, dengan sebaik-baiknya bentuk, wa atam mi'tidalin, dan keseimbangan yang paling sempurna. Jadi manusia ini oleh Allah SWT dijadikan sebagai makhluk yang paling sempurna. Paling sempurna. Itu kalau sampean pengen tahu rahasia, keindahan dan kehebatan Allah di dalam menciptakan manusia, itu antum baca di dalam kitabut tafakkur. Yang kita begini apa ini? Ketika Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bercerita mengenai kehebatan Allah di dalam menciptakan manusia, maka kata beliau, kalau orang merenungi, dia akan paham, nggak akan bisa membuat makhluk yang lebih indah daripada manusia, nggak akan bisa. Peletaan matanya, peletaan hidungnya, ini baru posisi peletaan kupingnya. Coba kalau kuping kita itu naudzubillah panjang kayak sapi, bentuknya kayak. Coba kalau matanya itu posisinya nggak seperti di tempat aslinya, kayak apa coba? Kalau hidungnya nggak di tengah, taruh di tengah, itu nanti orang pakai kacamatanya gimana coba? Makanya makhluk yang terbaik itu manusia, yang paling lengkap. Sehingga banyak teknologi zaman sekarang niru dari apa? Dari manusia. Bulldozer, bego, dari mana itu? Dari manusia. Bagaimana jari bisa digunakan untuk ngambil, bisa digunakan untuk salaman, sekaligus bisa digunakan untuk mukul orang. Masya Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun tulang-tulang manusia. Itu menara Eiffel itu. Menara Eiffel kan? Itu dia bisa merakit menara Eiffel itu sehingga bertahan sampai hari ini. Karena apa? Karena struktur pembesiannya meniru struktur jaringan tulang manusia. Jadi Masya Allah, manusia itu kalau kita membaca bagaimana kehebatan penciptaan Allah dalam manusia, makanya fi ahsani takwim, wes paling apik. Artinya kamu mau mikir kayak apapun, bikin makhluk yang lebih indah dari manusia, nggak bisa. Wa atam mi'tidalin, dan keseimbangan yang sempurna. Peletaan kupingnya sempurna, matanya sempurna, hidungnya sempurna, kakinya sempurna, tegaknya sempurna, tidurnya sempurna. Masya Allah. Maka dari itu kita ini jadi seorang manusia harus pede. Allah sudah mengatakan bentuknya paling indah kok. Kalau ada orang bilang sampean jelek, nggak usah percaya. Sampean tuh jelek kan dibanding manusia yang lain. Kalau dibanding makhluk yang lain paling ganteng. Maka kalau sampean jelek itu sebetulnya salah kumpul kan. Kumpulnya dengan makhluk-makhluk lain aja, nanti sampean tambah bagus. Allahu Akbar. Sedikit lagi. Wa asama, dan Allah menjaga, wa asama lan jaga sinten Gusti Allah qalbahu ing atine anak Adam binuril hidayati, dengan cahaya hidayah, anwar tatud dalal, saking kesesatan yang merusakkan dan menghancurkan.
Allah Subhanahu wa taala ini sudah menciptakan kita begitu sempurna, nikmatnya tambah lagi. Apa itu? Asama qalbahu binuril hidayah an wartatud dhalal. Jadi hari ini kan kita masih sholat, masih ngaji, masih megang ihya, masih bisa ngerawat pesantren, masih bisa ngerawat umat. Itu sebenarnya karena hati kita dijaga oleh Allah dari kesesatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak menyesatkan seseorang, kok kamu orang yang lebih hebat, lebih alim, lebih takwa daripada kita, itu Allah menyesatkan bisa kok. Di Quran ceritakan, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fangsalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Man huwa? Dalam tafsir diceritakan dia namanya Bal'am. Bal'am itu siapa? Bal'am itu wali kondang. Itu diceritakan kalau lihat atas kelihatan arsy, lihat bawah kelihatan neraka. Karena neraka itu posisinya di bawah. Tapi ketika Allah berkehendak menjadikan dia sesat, maka langsung menjadi ghawin. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dalam Quran atainahu ayatina. Dia sudah diberi ayat Allah. Berarti sudah diberi ketakwaan, diberi ilmu, diberi lengkap. Tapi Allah berkehendak minal ghawin, jadi ghawin. Itu kalau umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu ya, yang diceritakan oleh Pak Yai itu, orang mau sowan ke Syekh Yusuf Al-Hamadani. Itu salah satunya itu pengen sowan tuh pengen ngetes, namanya Ibnu Sako. Maka Syekh Yusuf mengatakan, saya melihat di kepalamu, di jidatmu ada api kekafiran. Ngalim tenan. Tingkatan ngalimnya sampai mau ngetes wali loh kan. Kalau Anda kan ngetes diri sendiri aja nggak berani. Maka Ibnu Sako ini akhirnya menjadi seorang duta besar kerajaan Islam pada zaman itu. Duta besar kerajaan Islam. Kerajaan Islam zaman dulu tuh isinya para wali, para ulama. Kok dia sampai terpilih? Ya berarti dia itu sudah diakui kesolehannya. Akhirnya dikirim ke negeri kafir, nggak jaga pandangan mata. Lagi target jaga pandangan lagi. Lihat bule, pusing dia. Jen, hati-hati Jen. Maka dia bilang sama rajanya, hei raja, ini anakmu tak nikahi aja. Monggo, lock out sih. Keluar dari Islam. Kalau masuk Islam lock in katanya. Keluar dari Islam, saya kasih istri, saya kasih anak saya. Oh nggak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan wanita idamanku. Na'udzubillah, hilang agamanya. Allah. Jadi kita ini bisa ngaji, bisa amal agama masih utuh itu karena dijaga oleh Allah. Asama qalbahu binuril hidayah. Maka dari itu kita ini alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Syukur masih diberi iman, bangun tidur iman gak lepas, syukur. Karena dikatakan Nabi nanti akan datang satu zaman yusbihu mu'mina wa yumsihu kafirah, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafirah. Na'udzubillah. Iman ini perkara penting kan. Kalau Gusti Allah ngilangkan ya guys gampang ya. Inna qalba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Diwolak-walik karo Gusti Allah. Hari ini A, besok B, hari ini Islam, besok Kristen, besok Buddha, muter lagi Islam. Ya Allah kuasa. Makanya kalau diberi iman itu disyukuri. Karena asyukru sayyidul mafqud wa qaidul maujud. Ya biar nikmat iman itu enggak hilang, disyukuri, selamatan. Sekali-kali potong kambing, apa? Syukuran diberi iman. Pernah enggak? Ayo jajal, ingat-ingat. Mulai bayi sampai hari ini, sampai sudah punya segala-galanya itu loh. Punya anak, punya istri, akekohan balik. Syukuran apa? Anaknya prestasi. Syukuran apa? Nikahan. Tapi syukuran punya iman itu dibayar.
nggak pernah jadi nyata sodakohan karena diberi iman, nggak pernah. Maka untung aja belum dicabut sama Allahnya. Makanya syukuran, insyaallah ya. Terus tambah lagi nikmatnya. Wa adzina lahu, wa adzina, dan Allah mengizinkan lahu kanggo manusa fi qar'i babil khidmati, di dalam mengetuk pintu pelayanan, bil kuduwi, di dalam waktu pagi, wal asali, dan sore. Manusia itu kurang apa coba? Hatinya dijaga, diciptakan, dikasih rezeki, tambahi lagi Allah membuka pintu bantuan untuk hambanya 24 jam. Segala hajatmu, segala keperluanmu, kesusahanmu, kau mau mengetuk pintunya jam berapa aja, dibuka oleh Allah. Tapi sayangnya kita nggak punya duit, bukan nangis kepada Allah, sowan kepada Mbah BRI. Mau bangun pondok, sowan kepada orang-orang kaya. Target pentingnya sedekah, target pentingnya amal jariah. Tapi Pak Kiai ini lali nih, seneng dunyo, mengharap kepada makhluk. Ini bagaimana coba? Inilah kesalahan kita pada hari ini. Kita ini sudah dilonggarkan, diberi kemudahan oleh Allah. Jaluk kapan nih tak rungok nih, mintalah kapan aja saya kasih. Tapi sayangnya kita ini malah mengeluh kepada makhluk, bukan mengeluh kepada Allah. Lah orang itu kalau mengeluh kepada makhluk ini kurang ajar banget menurut Allah. Idza syakauta ila bani adam fa innama tashku ar-rahima ila alladzi la yarham. Curhat yang status, curhat yang konco, apalagi para perempuan itu. Kalau mereka itu kalau nggak curhat sama teman katanya nggak blong-blong apa, yang ada keburukanmu diceritakan ke orang lain. Kamu tahu nggak? Fulan bin Fulan itu kemarin tuh datang ke saya, ternyata dia itu bla 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 bla. Transfer lagi, langsung seluruh dunia mendengar bahwasanya Fulanah binta Fulanah masalah begini. Gara-gara apa? Curhat sama makhluk. Maka kita ini belajar itu curhat sama Allah, insyaallah ya. Hamilu hawaijakum fil maktubah. Hajat-hajat kita bawa dalam sholat. Ya Allah, anak, ya Allah, minta anak. Sholat ketika sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa aktsiru bid-du'a atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ketika kepala kita nempel di tanah, itulah tempat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Njaluk sak seneng. Urusan anak, urusan pondok, urusan teman, urusan pesantren, urusan guru, urusan orang tua, urusan mertua, kabeh. Ya namanya manusia, siapa sih nggak punya masalah? In akhta'ahu hadza nahasyahu hadza, kata Nabi. Orang tuh kalau nggak punya masalah A ya masalah B, nggak punya masalah B masalah C, nggak punya masalah C masalah D. Nggak masalah sama orang tuanya, yang masalah sama anaknya. Nggak masalah sama anaknya, sama istrinya. Kalau nggak sama istrinya, sama mertuanya. Ini banyak ini kalau ini. Mbak mertuanya, temannya, sesama alumninya. Ini masalah. Kemudian apakah masalah itu akan selesai hanya dengan mengupload status? Tentu tidak. Makanya kita ketuk pintunya Allah itu, kita ketuk. Curahkanlah semua isi hatimu kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ka ashku bathi wa huzni ila status, ila WhatsApp, ila teman-teman. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Dan semua orang yang melaporkan masalahnya kepada Allah nanti akhirnya mesti indah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan kurang lebihnya, ketika kita punya masalah, kita laporkan kepada Allah. Ngelapor mutlak itu sama dengan masalahmu sudah selesai, walaupun tampaknya belum. Kalau kita laporkan kepada makhluk, zahiruhu selesai, batinuhu enggak sebetulnya. Jadi kalau kita punya masalah, lapor sama makhluk.
Pegadaian menyelesaikan masalah, karena masalah. Anda datang ke sana itu nambah masalah. Itu udah tertibnya para wali seperti itu. Makanya belajar alumni itu punya hubungan khusus dengan Allah. Insyaallah ya. Orang itu kalau sudah punya hubungan khusus sama Allah enak. Bahkan doanya bahasanya agak ngawur itu loh, Allah malah senang. Itu di hadis ada tuh. Nabi Musa alaihissalam beliau mau minta hujan, maka beliau ngajak umatnya untuk berdoa. Kemudian beliau mengatakan, siapa di kalangan kalian yang nggak pernah maksiat, ikut saya doa. Ikut beberapa rombongan. Tengah perjalanan tanya lagi, yakin kamu nggak pernah maksiat? Ingat dulu. Oh iya ternyata saya punya meridil sampai tinggal 1 orang. Kamu yakin nggak pernah maksiat? Yakin. Tapi coba dicek dulu Nabi Musa, ini saya maksiat apa enggak? Dulu saya itu nggak sengaja lihat perempuan. Saking saya pengennya tobat, mata saya congkel. Maka akhirnya itu nggak dosa, nggak sengaja kok. Kamu doa sekarang. Maka dia doa kepada Allah, dia mengatakan bagaimana? Ya Allah, jenengan kok tidak menurunkan hujan, apa stok airnya habis? Dimarahi sama Nabi Musa, kamu tuh sembarangan, nggak punya adab sama Allah. Maka Allah mengatakan, gak apa-apa Nabi Musa, saya senang loh. Saya itu senang malah dengar doanya dia. Itu kalau orang itu sudah punya hubungan khusus sama Allah, sampai doanya rata ngawur loh, malah senengnya harus ya Allah. Nah kita ini kedekatannya sama Allah tuh seberapa coba? Renungono. Anda sudah berani nikah, sudah berani punya anak, berani ini, berani itu. Hubunganmu sama Allah tuh seberapa? Maka kita ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Urusan ghaib, asbab ghaib, asbab batin ini kita asah lagi, sehingga kita ini menjadi santri-santri yang tidak bergantung kepada makhluk dan tidak tomak kepada makhluk. Insyaallah. Nanti kalau kita ini nggak tomak sama makhluk itu jadi gagah kan? Kiai nggak ngemis, gagah. Kiai nggak ngajukan proposal itu gagah. Gagah di mata manusia dan dicintai oleh Allah. Itu kalau kita itu nggak bergantung sama makhluk, zuhud seperti itu. Izhad fit dunya. Bagaimana artinya? Zuhudlah kamu di dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Manusia itu lari dari kamu, kenapa? Kamu tarik duit. Tapi kalau kiai itu nggak minta urunan, sopo kiai wiritan, monggo santrinya malah kasih makan, wah, nanti santrimu banyak nanti. Jadi gimana kasihnya Pak? Doa. Allah kaya Pak. Allah Subhanahu Wa Taala itu ngasih seluruh permintaan makhluknya itu loh. Itu hanya seperti setetes burung pipit, masukkan mulutnya di laut, keluar lagi, nggak ngurangi apapun. Maka kita belajar perbaiki hubungan lagi dengan Allah, insyaallah ya. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala.